Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yohana, dan berikut USM News selengkapnya. Hari kedua penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah diwarnai sejumlah kemeriahan. Rabu pagi, pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Rabu pagi, pasangan bakal calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mendaftarkan diri ke KPU untuk bertanding dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Wakil Presiden terpilih yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut masuk ke dalam rombongan untuk mengantar. Ribuan simpatisan hadir memadati Jalan Veteran Kota Semarang di depan kantor KPU Jawa Tengah. Lutfi dan Yassin kompak mengenakan baju berwarna putih. Gibran juga hadir bersama dengan pimpinan partai pengusung dari Golkar, PKB, Gerindra, PPP, PAN, Nasdem, PSI, Gelora, PKS, Partai Buruh, Demokrat, PBB, dan Partai Garuda. Lutfi menyatakan bahwa fokus program kerjanya adalah bekerja. Strategi tidak pakai strategi, program unggulannya adalah kerja, kerja, dan kerja. Oke, ayo. Dirinya juga meminta restu agar pelaksanaan Pilkada Jateng 2024 dapat berlangsung dengan baik. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai, siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat kita. Nggih, ada ditanyakan? Nggih. KPU masih akan membuka penerimaan bakal calon gubernur dan wakil gubernur hingga 29 Agustus mendatang. Sertifikasi profesi bagi para periset menjadi sebuah poin penting melalui kekayaan intelektual paten, juga sertifikasi yang berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme periset. Workshop nasional yang bertajuk Profesionalisme Periset melalui kekayaan intelektual paten dan sertifikasi profesi yang berkelanjutan digelar Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI Jawa Tengah. Acara yang berlangsung 27 hingga 28 Agustus itu diikuti oleh 85 peserta yang berlatar dari berbagai latar belakang seperti periset, dosen, perekayasa, dan peneliti. Ketua Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI Wilayah Jawa Tengah, Dr. Insinyur Nani Harihastuti, berharap ke depan para periset mempunyai sertifikasi profesi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adanya suatu peningkatan kompetensi dari periset, ya, kompetensi dari periset dalam hal ini dalam penulisan paten, kemudian target untuk pemahaman nantinya ke depan itu ada satu sertifikasi profesi dari periset. Dengan adanya sertifikasi profesi periset ini, menurut Nani membuat orang akan lebih percaya karena sertifikasi menunjukkan suatu kompetisi dari seseorang. Kehadiran berbagai narasumber yang berkompeten diharapkan dapat membekali para periset ke depan. Sementara itu, narasumber dari investor paten yang juga dosen Universitas PGRI Semarang dan Ketua Bidang Advokasi PPI Jateng, Dr. DRA Mei Sulistioningsi, turut menyatakan bahwa melalui acara ini besar harapannya agar periset dan Rekayasa BRIN juga anggota PPI Jateng dan dosen memiliki profesionalisme dan kesadaran dalam melindungi kekayaan intelektualnya. Jadi kami ingin agar periset dan perekayasa BRIN maupun para dosen itu mereka mempunyai profesionalisme, bahwa haki atau kekayaan intelektual itu sebetulnya saat ini sangat berarti sekali bagi para peneliti dosen maupun masyarakat, terutama UMKM, entah itu paten, entah itu merek, entah itu hak cipta, bilang itu tadi. Nah, memang harus semakin sering kita sosialisasikan, maka supaya pelaku-pelaku usaha, pelaku industri, termasuk para dosen dan periset itu mereka memahami kekayaan intelektualnya. Karena itu sekarang menjadi jauh lebih berharga daripada kekayaan sumber daya alam. HKI harus menjadi sesuatu yang membumi. Setiap pelaku usaha, pelaku industri, UMKM, termasuk di sini adalah para pelaku pengajaran, dosen, peneliti, dan perekayasa BRIN itu juga harus selalu mensosialisasikan. Sehubungan dengan jalannya Pilkada 2024, PWNU tegaskan politik kebangsaan dan tolak politik praktis.
Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, PWNU Jawa Tengah kembali menegaskan sikapnya untuk menjauh dari politik praktis dan fokus pada politik kebangsaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rosin. Hal itu ia katakan saat menghadiri pelantikan 18 lembaga PWNU Jateng, juga musyawarah kerja wilayah Muskerwil 1 Sabtu lalu. Gus Rosin menjelaskan PWNU Jawa Tengah mengikuti PPNU Pusat ada sejumlah program prioritas yang dikerjakan. Ia juga menegaskan bahwa NU fokus pada politik kebangsaan dan menjaga agar tidak terseret arus politik praktis. Apa yang menjadi prioritas di PPNU menjadi prioritas pula di PWNU. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah ya. Kita fokus pada pendidikan. Kita bekerjasama dengan banyak pihak di bidang pendidikan ini supaya angkatan kerja kita terserap. Yang kedua, kita digitalisasi itu kita percepat. Kemandirian juga demikian, kemandirian ekonomi untuk NU-nya di PWNU maupun di PCNU maupun untuk para warga nahdien kita perbanyak UKM. Terus yang paling penting adalah kita NU politiknya adalah politik kebangsaan begitu. Sehingga NU di Jawa Tengah ini menjaga jarak dari politik praktis. Gus Rosin juga menyatakan bahwa dalam menentukan pemimpin untuk Jawa Tengah, NU mendorong agar masyarakat memilih pemimpin yang terbaik, karena pemimpin yang terbaik untuk Jawa Tengah juga akan membawa manfaat bagi NU. PWNU Jawa Tengah turut menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dalam Pilkada 2024. Dengan penegasan ini, PWNU Jawa Tengah ingin memastikan bahwa NU tetap konsisten dalam perannya sebagai penjaga moralitas bangsa. Pemirsa, keseruan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia masih kuat terasa. Warga Tambak Lorok, Kota Semarang, baru-baru ini menggelar karnaval yang berisi penampilan busana untuk memeriahkan HUT RI ke-79. Kemeriahan HUT RI ke-79 dapat kita jumpai di Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Ratusan warga baik tua, muda, hingga anak-anak turut memadati jalan utama di wilayah Tambak Lorok pada Minggu sore 25 Agustus. Berbagai busana hingga aksesoris unik dapat kita jumpai di karnaval ini, yang merupakan puncak acara HUT RI ini. Ada yang mengenakan pakaian profesi, pejuang, bakul jamu, jaran kepang, barongan, hingga kostum pocong. Daerah Tambak Lorok yang terletak di tepi pantai utara Jawa ini terkenal dengan warganya yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Lengkap dengan hasil tangkapannya, warga mengikuti karnaval keliling lingkungan Tambak Lorok. Tokoh masyarakat yang sekaligus Ketua DPD Warga Bumi Putra Indonesia Jateng, Rozikin Subastian, menyatakan acara ini direncanakan akan menjadi agenda rutin yang akan dilangsungkan setiap tahunnya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa, dengan adanya karnaval ini mudah-mudahan khusus seluruh warga di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, Tambak Lorok, bisa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini, setidaknya setiap tahun bisa diadakan. Berarti ada kemungkinan tahun depan ada lagi, Pak? Harus lebih meriah ya Pak. Ya, kita nanti akan mengadakan lingkup se-RW, kadang kemungkinan juga Kesulitan mendapatkan air bersih terus dirasakan sebagian warga Kabupaten Blora. Meskipun bantuan air bersih terus diturunkan, namun belum dirasakan oleh warga Desa Kembang, Kecamatan Banjarjo, Blora. Panasnya terik matahari tidak dirasakan oleh warga Desa Kembang, Kecamatan Banjarjo, Blora, yang rela menunggu sumber air bersih. Pasalnya, warga harus menunggu sumber air bersih di dalam sumur selama 1 jam untuk mengisi penuh 1 jerigen. Sutarjo, salah satu warga yang antri air bersih, mengaku dalam 1 hari memerlukan 40 jerigen berisi air bersih untuk keperluan sehari-hari. Selain untuk keperluan mandi dan memasak, air bersih juga untuk kebutuhan minuman hewan. Ia mengaku jika di dalam desa terdapat pam Simas, namun kondisi air terasa asin. Akibatnya, warga terpaksa mengambil air bersih di sumur yang berjarak 500 meter dari pemukiman warga, namun posisinya di tengah pematang sawah. Sumur tersebut tidak pernah sepi antrian lantaran satu-satunya sumur yang airnya tidak terasa asin, meskipun sumber airnya harus menunggu 1 jam untuk memenuhi 1 dirigen. Dengan antri, Pak. sumurnya gimana Pak kondisinya? Ya, ini di Kembang, bagian sebelah selatan Kembang. Tepatnya istilah itu sumur wates. Kering untuk sumurnya? Kering, Pak. Kurang lebihnya itu 1 jam dapat 2 pikul, Pak. 4 jerigen, Pak. 4 jerigen, iya. Setiap hari ini, Pak, antri ambil air? Iya, setiap hari.
setiap hari. Sehari bisa berapa kali jalan, Pak? Biasanya kebutuhan saya itu 4 sampai 5 pikul, Pak. Berarti 20 jerigen, Pak ya? Iya. Airnya untuk apa ini, Pak? Untuk mandi, untuk kebutuhan ngasih minum sapi, masak juga. Udah ada pam sih, Mas, Pak? Ada, tapi itu airnya itu asin, jadi tidak difungsikan. Lebih enak ambil di sawah ini, Pak? Iya, betul, Pak. Jarak dari rumah berapa kilo, Pak, ini? Maksudnya dari sumur ini, Pak? Kurang lebih 500 meter, Pak. Oh, dekat, Pak ya? Dekat. Cuman terletaknya di tengah sawah tuh. Iya, betul, Pak. Kan mulai awal bulan 4 itu sudah jarang hujan, Pak. Berarti kekeringan sejak bulan 4 kemarin. Iya. Sutarjo bersama warga lainnya berharap ada perhatian dari pemerintah untuk sering membantu dropping air bersih di tempatnya. Sutarjo bersama warga lainnya berharap ada perhatian dari pemerintah untuk sering membantu dropping air bersih di tempatnya. Ironisnya, pernah ada bantuan tangki air bersih namun tidak merata untuk keperluan warga. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sukses diselenggarakan pameran koran langka di Rumah Pohan, Kota Lama Semarang. Pameran ini menjadi daya tarik wisatawan hingga pelajar di Kota Semarang. Selamat pagi Mitra SMK Negeri 10 Semarang, saya Nadia. Saat ini di Kota Lama Semarang telah diselenggarakan pameran koran langka dan workshop pelatihan konten kreator dan jurnalistik masa kini. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Arsip Kota Semarang dan workshopnya sendiri diisi oleh Bapak Johannes Kristion. Acara ini menjadi ajang bertemunya para pecinta dunia jurnalistik dan seni cetak. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Pameran Koran Lama Pers dalam lorong waktu dan penyelamatan arsip serta pelatihan konten kreator dan jurnalistik masa kini telah sukses diselenggarakan oleh Dinas Arsip Perpustakaan Kota Semarang. Pameran koran yang diselenggarakan di salah satu sudut bersejarah di Kota Lama menjadi ajang bertemunya para pecinta jurnalistik dan seni cetak. Acara ini tidak hanya menampilkan beragam karya jurnalistik dari berbagai koran lokal maupun nasional, tetapi juga mengajak para pengunjung untuk memahami lebih dalam proses di balik penerbitan sebuah berita. Pameran koran langka pers dalam lorong waktu diselenggarakan di Rumah Pohan, Kota Lama, dari tanggal 8 hingga 22 Agustus 2024 dari pukul 9 hingga pukul 8 malam, termasuk pameran yang dipandu oleh 3 bahasa, koleksi koran pemberita kemerdekaan, diskusi koran pelestari cagar budaya, hingga workshop konten kreator. Gelaran Festival Budaya mewarnai peringatan kemerdekaan warga Kaliwiru mengusung berbagai penampilan budaya lokal yang menawan. Pementasan kebudayaan ini turut menjadi wadah untuk melestarikan kebudayaan. Festival Budaya LPMK Kaliwuru sukses menarik perhatian berbagai pihak. Acara tahunan itu kembali hadir untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Digelar di lingkungan RW 4 Kelurahan Kaliwiru, Kota Semarang, festival budaya ini menjadi wadah dalam merawat jiwa nasionalisme juga menyamai kecintaan pada budaya lokal di tengah era globalisasi. Camat Candisari Cipta Nugraha mengapresiasi acara festival budaya ini. Ia juga menyatakan bahwa kegiatan ini dapat terus diagendakan untuk merawat nasionalisme. Acara Kaliwiru ini kami memberikan apresiasi karena pada perayaan yang ke-79 RI ini mengangkat tema budaya, melestarikan budaya. Jadi kebetulan RW 4 ini merupakan kampung tematik kampung budaya. Jadi harapannya kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin. Mudah-mudahan tahun depan nanti bisa lebih meriah lagi. Mengangkat budaya utamanya yang ada di Kaliwiru.
Kirab budaya itu menampilkan kesenian daerah seperti beragam tarian tradisional dan juga pentas kuda lumping. Tak tertinggal, beragam UMKM juga meramaikan jalannya Festival Budaya LPMK Kaliwiru. Hal ini menjadi bentuk dukungan bagi ekonomi lokal. Ketua RW 4 Kelurahan Candisari menyatakan bahwa kolaborasi antara RW dengan LPMK menyuguhkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI ke-79. Ia juga menambahkan kegiatan seni budaya ini diambil untuk melestarikan budaya. Ya, kegiatan ini agak istimewa karena tahun ini kita berkolaborasi dengan LPMK. Kegiatan diawali dengan jalan sehat, terus ada kirab budaya, ada berbagai macam kesenian yang ada potensi di daerah di kita itu kita tampilkan. Ada gelar UMKM yang alhamdulillah juga seperti tahun yang kemarin ini sudah kita laksanakan, hari ini kita laksanakan lagi. Yang karena kita terutama di RW 4 itu adalah kampung tematik seni budaya, sehingga apa yang kita tampilkan dalam HUT RI ini tentu akan mengangkat seni budaya yang ada di RW 4. Jadi bagaimana cara melestarikan dan kita upayakan untuk bisa tampil maksimal. Pemirsa, di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke memukau warga Amerika dan diaspora Indonesia dalam acara Wow Indonesia Festival untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan USM News hanya di USM TV. Saya Yohana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari ibu kota Washington DC berlangsung sebuah acara yang sangat meriah yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk merayakan hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika, yaitu Wow Indonesian Festival 75 tahun hubungan diplomatis antara Indonesia dan Amerika. Ada yang berbeda suasana hari Minggu di jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Dua panggung megah dan besar berdiri dengan bendera Indonesia merah putih dan bendera Amerika. Untuk pertama kalinya digelar Festival Wow Indonesia bertepatan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Ingin menyelenggarakan suatu festival untuk memperkenalkan Indonesia gitu ya di Amerika Serikat secara lebih besar, lebih komprehensif gitu ya. Jadi dimulai dari sana setahun yang lalu sebenarnya, dan kita mencari-cari tempat gitu, di mana tempat yang terbaik, dan kita temukan ada satu tempat di depan Capitol Hill di Pennsylvania Avenue, and memang ini di jantung ibu kota Washington DC, di mana perhatian masyarakat rakyat Amerika Serikat itu akan tertuju gitu ya, sehingga masyarakat Amerika Serikat dan dunia juga lebih mengetahui mengenai Indonesia gitu. Dangdut, reok, tari saman, gamelan Jawa, tarian Papua, Eco Dance Company dan parade budaya Indonesia dengan kostum nasional menarik perhatian pengunjung warga Amerika dan diaspora Indonesia. Dan yang tak kalah menarik, deretan artis Indonesia, Andin, Auriel Mormons, serta artis global Indonesia yang namanya besar dan berkarir di Amerika, Stephanie Putri dan Warren Hu. Seru banget ya, maksudnya aku pikir teringat kayak akan bernyanyi untuk orang-orang Indonesia aja karena namanya Wow Festival Indonesia gitu kan. Tapi ternyata banyak banget orang-orang yang bukan orang Indo gitu ya, yang pada joget-joget barengan gitu. Selain dihibur budaya dan artis Indonesia, pengunjung juga menyerbu 100 tenda kuliner UMKM dan perwakilan perusahaan Indonesia. Baru saja melaunching suatu produk namanya Wonder by BNI. Tapi tentunya bukan cuma produk ini aja yang kita ingin perkenalkan ke masyarakat diaspora Indonesia maupun masyarakat yang ada di Amerika, tapi juga bagaimana kita juga membawa UMKM kita untuk bawa ke sini. Untuk kita coba untuk matchingkan dengan para peminat UMKM Indonesia termasuk juga diaspora. Dan kita mau mempromosikan segala sesuatu tentang grup, terutama dari hotel, dari konservasi alam, dari perkebunan, dari elektronik, dan kita mau menjalin hubungan lebih baik Indonesia dan Amerika untuk kedepannya. So I have a
sate marangi, Ooh. and I love that. Beef rendang. Is that your favorite dish? She makes it for me a lot. So Oh, nice. You got a lucky one. You got good, yeah. you know. And you got sate marangi, which you said is your favorite. Yeah, this is my favorite. Cuaca panas dan cerah tidak menghentikan puluhan ribu pengunjung memadati Festival Wow Indonesia yang dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi warga Amerika tentang Indonesia. Banyak yang saya sederhanakan sebetulnya gitu, tetapi justru isinya, tariannya, performernya dan lain sebagainya gitu. Karena kan biar lebih kekinian lah gitu ya, panggung tuh gak usah terlalu heboh gitu. Dan Mas Ian kan tahu kan kalau saya buat acara kan selalu yang saya utamakan kan landmark. Acara yang sangat menarik sekali dari jantung ibu kota Washington DC, dari Wow Indonesian Festival untuk merayakan hubungan Indonesia-Amerika yang ke-75 tahun. Menurut kabar dari KBRI dan perwakilan KBRI bahwa pengunjung ditargetkan 30.000, ternyata melebihi dari targetnya. Dan kemungkinan akan juga diselenggarakan acara Wow Indonesia Festival ini menjadi agenda tetap tahunan untuk mempromosikan Indonesia, budaya Indonesia, dan produk-produk Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, saya Ian Umar. Sampai jumpa.